Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Prof. dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir secara virtual pada mata kuliah Rekayasa Sosial. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait hukum dan rekayasa sosial. Di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh teman saya lainnya, itu ada slide. Ada Raffi Faisal Amirul Ilmi, ada Atayar Tua, ada Salsabila Amanda, ada Habibah Miranda, Zaki Febrian, Raid Irfan Muhammad, Zikra Zahra Ramaisra, Fajri Maulana, Dafa Zulkan Runako, Anissa Amelia Putri, Weni Astuti, Kurnia Sandi, Fadila Dwiseza, Dika Febriani, dan saya sendiri Alia Khairina sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Zaki Febrian. Kepada Zaki, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan apa itu hukum. Hukum merupakan sistem yang dibuat manusia guna membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat dikontrol. Dengan kata lain, hukum memiliki pengertian sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur masyarakat dan menyediakan sanksi baginya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Zaki atas pemaparan materinya. Untuk materi hukum menurut pakar, para ahli akan dijelaskan oleh Habibah Miranda. Pada Habibah Miranda, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum menurut pakar. Di sini menurut Dr. Wirjono Projodikoro, hukum merupakan aturan yang dibentuk guna mengadakan keselamatan, kebahagiaan serta tata tertib masyarakat. Maksudnya di sini masyarakat memiliki kepentingan yang beraneka ragam. Jadi untuk memenuhi keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mendapatkannya. Nah, hukum diciptakan guna mencegah terjadinya akibat yang berlebihan dari usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya. Baik, sekian pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Rara atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raid Irfan Muhammad. Kepada Raid, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan hukum menurut pakar, yaitu oleh Profesor Appledorn, bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Nah, di sini untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Weni. Pada Weni. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hukum menurut pakar yaitu Aristoteles. Aristoteles menjelaskan teorinya bahwa hukum bertujuan untuk menghendaki keadilan, semata-mata dan isi daripada hukum ditemukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai filosofi dan luhur yaitu keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak diterima dan menentukan peraturan sendiri bagi setiap orang. Dengan kata lain, hukum ada bukan hanya untuk masyarakat saja, melainkan patut untuk ditaati oleh para pejabat maupun petinggi negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Weni atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Atayar Faisal, yaitu tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Atayar, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, hukum digunakan dalam rekayasa sosial guna mengontrol kekuasaan. Peran hukum dalam masyarakat yaitu untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan.
Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial akan berhasil apabila potensi berkembangnya hukum kebiasaan, adat istiadat, dan hukum adat yang terdapat dalam masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Perataya atas pemaparan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan sebagai alat rekayasa. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial yang merupakan sebuah konsep yang menganggap hukum sebagai sarana guna mengubah perilaku sosial untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, pemerintah menggunakan hukum untuk mencegah konflik dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk mencegah konflik serta pembangunan sosial yang ada pada masyarakat dan juga pada bidang ekonomi masyarakat. Mungkin sekian, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Tika atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya oleh Adi Wisza tentang perencanaan sosial. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sosial. Nah, menurut beberapa ahli, ada beberapa pengertian dari perencanaan sosial. Yang pertama ada dari Mayer di tahun 1972. Ia mengatakan bahwa perencanaan sosial merupakan sebagai perubahan struktur dari sosial. Nah, kemudian yang kedua dari Simanjuntak pada tahun 1981 mengemukakan bahwa perencanaan sosial merupakan usaha secara sadar dalam menentukan urutan operasional. Nah, urutan operasional ini bertujuan untuk mencapai perbaikan sosial yang diinginkan. Yang ketiga ada dari Profesor Scott yang mengatakan bahwa perencanaan sosial itu sebagai suatu perencanaan yang meliputi penetapan rencana untuk kegiatan yang akan datang. Nah, rencana-rencana yang akan datang ini berhubungan dengan lembaga-lembaga dan sumber-sumber sosial yang tentunya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Fadila atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Amanda. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari perencanaan sosial. Jadi, menurut sudut pandang sosiologi, perencanaan sosial itu merupakan suatu hal untuk mendapatkan perkembangan sosial, yaitu dengan jalan menguasai serta memanfaatkan kekuatan alam dan sosial, serta menciptakan tata sosial yang teratur untuk kelangsungan hidup masyarakat. Perencanaan sosial itu bertujuan untuk menghilangkan atau membedakan keterbelakangan unsur-unsur kebudayaan material ataupun teknologi yang dapat menimbulkan masalah sosial karena hal tersebut. Jadi, dari pernyataan di atas dapat digambarkan bahwasannya dari sudut pandang sosiologi, nah perencanaan sosial itu sebagai upaya untuk mencapai perkembangan sosial dengan mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan alam dan sosial yang guna itu untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang teratur demi keberlangsungan hidup dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Caca atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fajri Mawan. Fajri, Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu perencanaan sosial menurut Cockburn dan Minkoff. Perencanaan sosial menurut Cockburn dan Minkoff akan efektif apabila memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu adanya unsur-unsur modern dalam masyarakat yang mencakup sistem ekonomi, urbanisasi yang teratur, penguasaan ilmu pengetahuan, sistem administrasi yang baik. Yang kedua yaitu adanya sistem pengumpulan, keterangan, dan analisa yang baik, dan sikap masyarakat yang baik terhadap perencanaan. Yang ketiga yaitu adanya pimpinan
ekonomi, dan politik yang progresif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you kepada Fajri atas pemaparan materinya. Untuk materi dimensi perencanaan sosial akan dijelaskan oleh Dava Zulfan Lunako. Silahkan. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke dimensi perencanaan sosial itu sendiri, dimensi merupakan aspek-aspek atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dari pembuatan atau perencanaan sosial ketika ingin mengevaluasi suatu kebijakan sosial gitu loh. Nah, jadi dimensi ini memiliki banyak aspek gitu loh. Karena dimensi sosial diharuskan untuk melihat atau mengembangkan sesuatu solusi dari masalah itu sendiri secara komprehensif dan efektif gitu loh. Karena kan untuk memecahkan masalah sosial gitu. Nah, dalam konteks kelompok kami itu pengendalian sosial dipandang sebagai perencanaan masukan sosial bagi perencanaan ekonomi. Nah, ketika pembuatan perencanaan ekonomi tidak hanya ekonomi itu sendiri yang dilihat, bagaimanakah aspek lingkungan dari masyarakat itu sendiri, bagaimana aspek politik dukungan dari pemerintah segala macamnya itu dipertimbangkan sehingga ketika berjalannya kebijakan tersebut dapat berjalan baik gitu bagi seluruh masyarakat gitu. Lalu perencanaan sosial dipandang sebagai perencanaan yang ditujuan untuk menghindari dan mencegah berbagai akibat sosial yang tidak diharapkan seperti adanya pembangunan sosial seperti terlantar, kenakan remaja, polusi dan pelacuran segala macam. Ketika suatu hal dikembangkan gitu loh. Nah, biasanya akan ada bayangan di belakang gitu loh. Semakin terang suatu cahaya semakin gelap bayangannya. Nah, sama seperti perencanaan sosial yang tidak menyeluruh, yang tidak holistik gitu loh. Nah, akan meninggalkan bayangan yang dalam gitu loh. Seperti dampak-dampak keterlantaran seperti ini. Apakah nanti akan ada masyarakat termarginalkan segala macamnya. Nah, oleh karena itu dimensi yang diperlihatkan dalam perencanaan sosial ini sangatlah luas. Mulai dari dimensi ekonomi itu sendiri, terus dimensi politik, dimensi budaya, dimensi lingkungan, dan dimensi kesejahteraan sosial dari lingkup masyarakat itu sendiri harus dipertimbangkan ketika melakukan perencanaan sosial seperti itu. Dengan mempertimbangkan semua dimensi ini secara holistik, maka perencanaan sosial dapat mengidentifikasi secara tepat gitu loh kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, saya kepada Dava. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi, yaitu tentang hukum dan perencanaan sosial. Pada Sandi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perihal hukum dan perencanaan sosial, bagaimana sih keterkaitan di antara keduanya? Yang pertama, peran perencanaan sosial itu melibatkan, merancang, dan mengimplementasikan program-program yang pengimplementasian itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana itu mencakup perencanaan kota, program pengentasan kemiskinan, dan layanan kesejahteraan. Lalu keterkaitannya dengan hukum, perencanaan sosial harus mempertahankan ketentuan hukum yang berlaku agar perencanaan dan program kita ke depannya itu sesuai sama standar dari hukum dan mendapatkan legalitas. Lalu yang ketiga, keterkaitan dengan kebijakan sosial. Perencanaan sosial didasarkan pada kebijakan sosial yang ada. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sandi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafif, yaitu tentang kebijakan sosial. Pada Rafif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai kebijakan sosial yang akan saya jelaskan. Definisi kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum dalam kurung pidana, perdata, dan hukum administrasi negara merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang mana ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sekian saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you kepada
untuk materi oleh Zikra. Kepada Zikra dipersilahkan, yaitu Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini Zikra akan menyampaikan mengenai keterkaitan antara hukum dan kebijakan sosial. Yang pertama itu peran kebijakan sosial, yaitu pemerintah mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi masalah sosial, mencakup program bantuan finansial, layanan kesejahteraan, dan pelindungan hak-hak sosial. Lalu poin yang kedua itu keterkaitan dengan hukum. Kebijakan sosial ini harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan sosial memerlukan pemahaman yang tentang regulasi hukum. Dan yang terakhir itu keterkaitan antara perencanaan sosial dan kebijakan sosial, di mana kebijakan sosial menjadi dasar dalam merancang program-program perencanaan sosial. Misalnya seperti kebijakan pendidikan yang inklusif mempengaruhi perencanaan pendidikan. Mungkin itu yang dapat Zikra sampaikan. Zikra kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, thank you kepada Zikra. Untuk pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Anissa Melia Putri, yaitu tentang hukum dengan yang lainnya. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum dengan yang lainnya. Hukum memiliki peran mengatur hak dan kewajiban warga negara serta memberikan dasar untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Adapun keterkaitan hukum dengan kebijakan sosial, hukum memastikan implementasi kebijakan sosial berjalan sesuai aturan yang ada. Keterkaitan hukum dengan perencanaan sosial, hukum mengatur agar program-program yang dirancang mematuhi regulasi dan hak-hak warga negara. Sekian, terima kasih, dikembalikan. Oke, terima kasih pada Ica atas pemaparan materinya. Dengan berakhirnya pemaparan dari Anissa tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 6. Itu saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.